Proses penanganan pengungsi korban tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah kini memasuki tahap lanjutan. Tim dari Kementerian PU bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana mulai melakukan pemetaan intensif di lokasi yang direncanakan sebagai tempat relokasi warga. Langkah percepatan ini diambil jajaran teknis di lapangan menyusul peninjauan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum. Tim gabungan terjun langsung melakukan survei detail guna memastikan area relokasi memenuhi standar keamanan dan kelayakan huni. Pemetaan ini meliputi pengukuran kontur tanah dan analisis risiko bencana. Tahapan ini dinilai sangat krusial sebelum pembangunan hunian tetap dimulai, agar infrastruktur dasar benar-benar memadai bagi warga terdampak. Salah satu kawasan yang menjadi fokus pemetaan adalah Desa Capa. Di lahan seluas 12 hektar ini rencananya akan dibangun 900 unit rumah tipe 36. Lokasi ini dinilai strategis karena berjarak sekitar 5 hingga 7 km dari zona merah tanah bergerak. Pemirsa, tanah bergerak masih terus terjadi di Padasari. Kondisi ini diperparah dengan curah hujan yang masih terus terjadi di kawasan terdampak menyebabkan kerusakan infrastruktur makin bertambah. Sementara itu sejumlah dapur umum telah didirikan di sejumlah titik pengungsian. Untuk mengetahui kondisi terkini di sejumlah tempat pengungsian, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Bambang Mujiono dari Tegal, Jawa Tengah. Selamat pagi Bambang, bagaimana situasi terkini dan apakah bencana tanah bergerak yang terjadi ini semakin meluas? Oke, selamat pagi Jose dan Elma. Hingga pagi ini memang teror tanah bergerak di Padasari Jatinegara masih terus berlanjut. Hingga saat ini itu beberapa pergerakan di sejumlah titik masih dirasakan oleh warga terdampak yang ada di kawasan tersebut. Saat ini aktivitas warga masih bertahan di tempat pengungsian. Mereka berharap bahwa secepatnya lahan yang akan digunakan untuk merelokasi mereka bisa direalisasi sepenuhnya. Sementara itu, karena meningkatnya jumlah pengungsi, sejumlah area yang memiliki dapur umum dalam hal ini adalah posko meningkatkan optimalisasi produk atau suplai pembuatan bahan makanan untuk mensuplai. Dari satu dapur yang sebelumnya itu hanya memproduksi atau memasak makanan sebanyak 560 sampai 570 bagi satu pengungsi atau satu posko pengungsian, ini meningkat hampir menjadi 600 sampai 700 makanan untuk bisa mencukupi kebutuhan pengungsi yang semakin hari semakin bertambah. Sementara itu, para pengungsi juga masih berharap mereka bisa menyelamatkan sisa-sisa barang mereka, sehingga meskipun hari ini memasuki hari ke-12, aktivitas dari para pengungsi itu masih melakukan penyelamatan barang meski area tersebut sudah dinyatakan sebagai zona merah. Di sisi lain, bantuan terus mengalir baik dari pemerintah maupun dari swasta dan organisasi kemasyarakatan. Termasuk diantaranya adalah dari sivitas akademika yang saat ini mulai berdatangan baik dari dalam maupun luar wilayah Kabupaten Tegal. Demikian, Jose dan Elma. Ya Bambang, lalu bagaimana dengan keadaan pengungsi saat ini dan ada berapa banyak dapur umum yang telah disediakan untuk pengungsi? Untuk semua dapur umum yang secara resmi sejak awal didirikan ada di 6 titik ya. Masing-masing posko menempatkan satu dapur umum dengan satu dapur induk. Namun demikian 3 hari terakhir sampai dengan hari ini itu karena meningkatnya jumlah pengungsi, warga yang areanya aman serta beberapa organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan dapur umum. Karena selain meningkatnya jumlah pengungsi, mereka juga mensuplai makanan untuk para relawan dan tim-tim yang melakukan kegiatan kemanusiaan di lokasi tersebut. Demikian, Jose. Bambang Mujiono melaporkan langsung dari Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.